Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Tuhan memberkati Anda sekalian. Hari ini kita mendengarkan Injil Yohanes yang boleh dikatakan bagian penutup dari Injil Yohanes, yang juga kita perdengarkan pada hari terakhir novena kita menjelang perayaan Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Saya mengalami beberapa kali turbulence di dalam pesawat. Dalam aneka perjalanan kadang seolah-olah pesawat itu tidak terkendali, naik turun, kiri kanan saya pada teriak, pada berdoa gitu. Tetapi kadang dibalik rasa khawatir yang kadang juga ada di dalam diri saya, tiba-tiba ada semacam logika yang mengobati saya. Pilot sudah sehari-hari nangani hal seperti ini, pasti selamat. Itulah yang sering saya pakai untuk menenangkan diri saya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kepergian Yesus sungguh membuat semacam turbulence dalam kehidupan para murid, juga para rasul pada khususnya. Karena mereka harus masuk dalam situasi yang tidak menentu. Kematian Yesus yang begitu menyentak dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Kehadiran Yesus yang setiap saat tanpa mereka ketahui kapan akan masuk, bahkan di ruang-ruang terkunci. Tetapi juga kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa mereka akan ditinggalkan, atau dalam arti Yesus tidak akan benar-benar secara fisik bersama-sama mereka lagi. Dan Yesus juga menawarkan teman, penolong dalam kehidupan para murid. Banyak hal tentu saja tidak mudah bagi para murid, sehingga pantas kalau kemudian ada yang berandai-andai tentang orang per orang. Saya yakin juga ada tentang Yakobus yang cukup senior, tentang Petrus. Tetapi hari ini Yohanes sebagai penulis Injil, dia bersaksi tentang dirinya. Dari percakapan Petrus dan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Dalam percakapan itu salah satu yang rupanya ini telah menjadi rumor, bahwa murid yang satu ini, maksudnya adalah Yohanes, rupanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Entah dari mana datangnya, tetapi Yohanes sungguh-sungguh memakai kesempatan ini untuk menangkap sesuatu yang mendalam di dalam pewartaan Yesus sendiri, dengan mengatakan sesuatu yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya apa? Tentang kehidupan kita. Kita ini merasa dekat dengan Tuhan, entah di dalam doa atau karya, atau merasa jauh sekalipun. Kadang ada orang yang bahkan itu mengira-ira orang ini umurnya panjang, orang ini nanti umurnya pendek. Apakah Anda bisa memastikan orang per orang, bahkan umur Anda sendiri? Kita tidak tahu. Dengan kata-kata ini, Yohanes juga saya yakin mau menegaskan kepada kita semua tentang kehidupan kita ini seutuhnya hanya layak untuk selalu kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan kapanpun hidup kita ini berakhir, bukan urusan kita. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Yesus di dalam firman yang kita dengarkan dari Injil Yohanes ini, untuk juga membuat kita itu punya patokan di dalam hidup ini, supaya kita tidak terombang-ambing dengan prediksi, supaya kita tidak gelisah dengan turbulence naik turunnya kehidupan kita. Ada sesuatu yang mestinya menjadi pegangan yang menenangkan. Tuhan yang menentukan, dan kalau Tuhan yang menentukan,
tidak ada apapun yang boleh membuat kita itu cemas, yang membuat kita itu ragu, yang membuat kita itu bingung berharap. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, inilah yang kiranya juga mesti kita minta di dalam novena hari terakhir ini. Suatu keteguhan iman akan peran Yesus di dalam hidup kita. Saya tahu bahwa kalau orang mendoakan doa novena ini, cukup banyak orang yang menitipkan doa-doa yang sifatnya temporer. Tuhan, aku pengen agar anakku diterima di kampus ini. Karena ini lagi musim-musimnya orang mau masuk perguruan tinggi. Tuhan, kalau bisa saya tahun ini pengen menyelesaikan rumah. Tuhan, semoga cepat laku, aku mau jual tanah yang di pojok itu, udah lama kok nggak dilirik orang. Jadi itu sering dititipkan dalam novena. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, novena Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu semua, yaitu iman yang membuat kita mampu bahagia seperti apapun yang harus kita hidupi. Anak kita mau masuk, akhirnya terima di kampus mana. Kita membangun rumah, selesainya kapan. Tanah terjual berapa dan kapan. Ketika kita pun menjadi orang yang senantiasa bersandar kepada Kristus. Percayalah, hidup tidak ada yang harus digelisahkan. Saya sendiri dulu ketika masih banyak kalkulasi, ini itu, mendengarkan rumor ini itu, dan kadang mendengar kata kematian itu begitu takut. Sekarang ngomong tentang kematian, kadang saya berseloroh dengan begitu ringan. Bukan karena saya sembrono, saya pikir, tetapi karena, ya maaf, mungkin faktor usia juga ya. Tetapi saya yakin temuan demi temuan pelan-pelan juga membuat kita itu larut juga dalam iman para murid. Semakin hari ketika kita semakin menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu pun yang harus kita gelisahkan, yang harus kita khawatirkan. Saudara-saudaraku sekalian, itulah yang membuat Yohanes juga menutup Injilnya ini dengan sepenuh kerendahan hati dan kekaguman. Kerendahan hati karena orang pasti membayangkan bahwa Yohanes akan menulis jauh lebih banyak lagi. Tetapi Yohanes menunjukkan yang paling dasar di dalam bagian penutup Injilnya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Untuk mengatakan dengan penuh kekaguman bahwa yang dia ungkapkan tentang Yesus Kristus sungguh muncul dari perjumpaan pribadi, penglihatan Yohanes yang dikombinasi dengan permenungan-permenungannya akan kitab suci sebelumnya. Dan kemudian dia melanjutkan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes begitu rendah hati bahwa meskipun dia sudah menulis banyak, tapi dia mengatakan, aku hanya menulis secuil sebenarnya. Tetapi tetap sebuah kebenaran, dan kebenarannya itu juga jauh lebih besar lagi kalau ditulis semuanya. Dunia ini tidak cukup untuk memuat kitabnya. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, marilah pada hari menjelang Pentakosta ini kita rayakan hidup kita yang boleh mengenal Yesus, yang boleh mengenal jalan Allah, yang boleh mengenal bahwa rahmat itu sungguh nyata atas hidup Anda, atas hidup kita.
hidup saya juga. Kiranya Tuhan dengan kekuatan Roh-Nya sungguh menguatkan Anda dan membahagiakan Anda dengan karya agung Tuhan. Amin.